أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Malah mondong ah. Masya Allah. Anu orang Takah Oh ya. Oh saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya mendem ya Pak? Agak di tarik dikit mendem kan? Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari ini, pagi menjelang siang, di hari Ahad ataupun hari Minggu tanggal 5 Juni 2022, Allah izinkan kita berkumpul insya Allah di tempat yang diberkahi ini, di tempat yang dicintai ini, dalam rangka untuk tujuan yang mulia, yaitu untuk bersilaturahmi antar anggota Pawaka Bijak. Dan ini juga satu amal yang insya Allah bernilai pahala kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab bertemu saudara yang dilandasi niat karena Allah, cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Untuk itu bagus sekali kalau Pawaka Bijak kemudian rutin atau sering-sering mengadakan pertemuan yang seperti ini. Nih Pak Haji Marlan nih, Masya Allah, apresiasi yang luar biasa untuk Pawaka Bijak. Mudah-mudahan ke depan semakin kompak. Amin. Amin ya. Baik Bapak dan Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya sempat ngobrol sama bos Likdakung dan teman-teman ya. Saya sempat menyinggung Pak Gun ya. Saya sempat tanya, ini kan Likkasno kan katanya aktivis pijak atau aktivis Pawaka secara umum. Aktivis itu orang yang aktif bergerak di kegiatan positif ya, di Pawaka ataupun pijak. Terus tadi saya bilang, Lik, kan kita bangga punya Pawaka gitu ya. Kemudian Likkasno kalau ketemu sama orang ya, orang lain di luar Pawaka yang juga mungkin punya paguyuban, kan kita akan membanggakan Pawaka. Ya kita bilang Pawaka begini, Masya Allah luar biasa, kompak dan sebagainya, punya cabang paguyuban di mana-mana. Nanti kalau Likkasno ditanya, Pawaka itu berdiri tahun berapa Pak? Kok bisa sehebat itu? Nah tadi saya tanya, Lik, tahu nggak Pawaka berdiri tahun berapa? Nggak tahu. Dan terus gimana kalau tadi udah luar biasa ceritanya, begitu ditanya nggak tahu berdirinya. Nah ini, nah mudah-mudahan nanti ke depannya ya, termasuk saya pribadi juga butuh informasi-informasi yang seperti itu. Tadi katanya tahun 73 sudah diklaim sama Pawaka Bandung. Sedangkan Pawaka Bijak kalau tidak salah 2018, Lik, bukan? Iya gitu ya. Baik, oke, ala kulli hal ya, keluar dari situ. Di sini kan namanya paguyuban. Itu kan paguyuban, itu kan perkumpulan atas dasar kekeluargaan yang dibentuk oleh orang-orang yang sepaham dalam rangka untuk membina kerukunan di antara anggotanya. Kan begitu ya. Ini paguyuban. Dan ini ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu, ini ada dasarnya di dalam Islam. Ya, jadi Islam itu cinta orang-orang yang guyub, orang-orang yang rukun,
orang-orang yang cinta damai, saling mencintai. Sehingga Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ikhwah. Apa ikhwah, Pak, Bu? Ikhwah itu bersaudara. Betul, bersaudara. Ya, dalam hadis dikatakan al-muslim akhul muslim. Orang Islam itu saudara untuk orang Islam yang lainnya. Ya, walaupun orang Islam yang lain itu bukan sama sekali dari kerabat kita, mungkin bukan dari sekampung kita, akan tetapi ketika muslim bersaudara. Nah, apalagi kita sama-sama orang Karangrena. Dan kalau dirunut-runut tadi, ya, biasanya kita kalau lebaran misalkan, lah, gue sih anaknya siapa? Anaknya Fulana, anaknya Fulan, bapak Fulan, ibu Fulana. Noh, kia si sedulur. Kan kayak gue ya, sehingga mau kayak ternyata bojone kia karo lanang wadon gue dituk-tuknya si sedulur. Nah, artinya kalau wong Karangrena maka insya Allah kerabat, gitu. Sehingga ini lebih lagi nilai ikhwahnya, nilai persaudaranya itu lebih besar lagi. Ya, sebab persaudaraan termasuk dengan orang-orang kafir pun ada istilah persaudaraan seinsaniyah. Apa, Pak? Seinsaniyah, persaudaraan karena kemanusiaan. Jadi tetap sesama non-muslim pun kita harus berbuat baik. Untuk itu tidak mengapa kalau ada anggota pijak ternyata non-muslim, sehingga terbuka untuk semuanya. Ya, gitu Bapak dan Ibu yang berbahagia. Kemudian yang paling mudah untuk mewujudkan persaudaraan di paguyuban kita, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Haji Parlan dan juga Pak Haji Gun, ini yang mudah sekali diwujudkan, yang paling dekat adalah saling tolong menolong. Ya, seperti dalam Al-Qur'an dikatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan itu insya Allah potensinya sangat besar ketika diterapkan di paguyuban. Seperti tadi, saya tadi sempat terbesit, ya bagus kalau di acara seperti ini kemudian diadakan penggalangan dana. Ternyata alhamdulillah ya, dana. Nanti kalau yang belum kasih iuran atau infak, silakan nanti bisa tambahkan. Sebab dari dana itu kita bisa saling tolong. Seperti perintah wa ta'awanu 'alal, tolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini perintah di dalam Al-Qur'an. Dan orang yang saling tolong menolong itu akan mendapatkan keutamaan yang banyak. Ya. Bahkan di dunia pun akan diberikan balasannya. Seperti dalam Allah, wallahu fi aunil abdi makanal abdi. Allah itu senantiasa menolong hamba manakala hamba itu menolong saudaranya. Ya, jangan salah pandang, salah persepsi. Tolong orang lain yang ditolong, padahal bukan. Justru yang diuntungkan yang menolong. Sebab apa? Sebab Allah akan memberikan pertolongan kepada orang yang menolong orang lain. Sehingga kalau ada masalah suatu saat, ya, ternyata Allah berikan solusi. Ini nggak taunya ternyata sebab biyen, ya, awake dewek kita pernah nolong wong liya. Ya, contoh di sini kan banyak orang-orang besar. Yang paling mudah misalkan ya, kalau ada di antara anggota pijak atau mungkin anak atau saudara atau orang di Karangrena yang sedang membutuhkan pekerjaan dan kita bisa membawa mereka bekerja, maka ini satu nilai yang sangat luar biasa. Ini seolah-olah kita pada orang itu seumur hidup dia. Sejak saat itu dikasih pekerjaan, dibawa pekerjaan di kantor, di instansi, di perusahaan, ya, kemudian di bisnisnya. Itu kan memberikan kehidupan. Insya Allah setiap yang dia makan setiap hari untuk dia dan keluarganya, ini bernilai pahala.
bernilai sedekah insya Allah. Ya, dan kita harus ikhlas ketika menolong saudara-saudara kita. Dan ini bisa terwujud di dalam paguyuban pawaka ataupun di pawaka pijak ini. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, waktunya bilang menit. Anu diwa, hah? Temenan apa lagi? Soalnya kan harus diwanti-wanti yang kok sekedar bae lah gitu. Aja spesifik. Temenan ya. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, banyak sekali motivasi dari hadis Nabi ataupun dari Al-Quran tentang kebaikan menolong orang lain. Contoh lagi misalkan ya, gampang lah. Bapak dan Ibu, tahu tidak bahwa pahala memberi hutang, memberikan pinjaman, baik uang, barang ataupun yang lainnya, kepada orang lain, kepada saudara kita, ya, itu nilainya lebih besar daripada pahala sedekah. Jadi lebih gede dari ngasih wong cuma-cuma. Ngutangi, waduh, maaf itu ngutangi. Memberi hutang ya, bukan ngutangi. Bahasanya Iya. Sama kadang-kadang angel ya. Bisa salah arti. Iya, itu berarti maknanya double, ganda, makna ganda. Iya, yang penting paham. Memberi hutang kepada orang lain, membantu orang lain, meminjami duit, misalkannya uang, itu pahalanya 18 kali lipat. Sedangkan pahala sedekah itu berapa kali lipat? 10 kali lipat. Gede sing di minjemin, ngutangin. Iya, gedean ngutangin, Pak. Keprimen, logikanya kayak gini. Kadang-kadang wong sing diwe duit oleh kita, orang yang kita kasih uang, itu boleh jadi orang itu sedang nggak butuh duit. Misalkan Pak Gun, saya kasih uang 50.000. Saya yakin Pak Gun nggak butuh duit. Lewang mau banyak apa birang-birang kan? Berarti kan duitnya akeh. Tuh, gitu. Sedangkan orang yang pinjam, misalkan contoh yang paling parah lah, Bos Kasno, Bos Dakung, minjem duit ke saya, Mas Anas minjem taksili, berarti Mas Kasno sedang butuh, maka pahala minjemin duit ke orang lebih besar daripada sedekah. Dan apalagi terus dimudahkan ya, ternyata Mas Kasno, Alik Kasno, Des Kasno belum bisa bayar hutang, udah jatuh tempo, nggak apa, dimundurin terus, nggak apa-apa. Apalagi sampai kemudian diikhlaskan berawal dari pinjemin. Itu pahalanya luar biasa. Nah, itu bisa ya di antara anggota pawaka pijak saling ta'awun, istilahnya bantu membantu, tolong menolong dalam kebaikan dan juga dalam ketakwaan. Di antaranya pun ini ya, di antaranya ini tadi sebenarnya Pak Haji Parlan juga sudah memberikan tausiah. Ya, nilai-nilai dari tausiah itu ada, beliau sampaikan. Artinya ini ada usaha upaya untuk mewujudkan ketakwaan, untuk saling bahu membahu dalam ketakwaan. Ya, ternyata dulu juga demikian. Ya, sebelum saya disuruh tausiah di sini sudah ada Ustadz Sudi ya, yang dulu juga pernah tausiah. Itu pun demikian nilainya. Dan tausiah itu Bapak dan Ibu, terlepas siapapun yang berbicara, itu bermanfaat untuk kehidupan hati kita, ruhani kita. Terlepas ya, saya yang berbicara walaupun saya ini bukan orang soleh, ya, orangnya rombeng, orang masih banyak dosa, tapi ketika nilainya tausiah, kalau kita serap, maka insya Allah bermanfaat untuk ruhani kita. Ya, sebab ruhani juga butuh asupan, butuh gizi, butuh nutrisi, butuh vitamin, kata Bapak di belakang ini. Vitaminnya apa? Nutrisinya apa? Gizinya apa? Ya tausiah. Mendengarkan nasihat, ceramah, ataupun membaca buku-buku keagamaan. Dan ini sangat penting. Barangkali di waktu-waktu biasa di rumah kita tidak sempat, ahlan wa sahlan li Jamang ya, ternyata mana hadir. Ini harusnya beliau yang tausiah ini. Iya. Baik. Jadi
kita butuh untuk saling bahu-membahu dalam ketakwaan. Nah, untuk itu ya kembali kepada satu wujud dari paguyuban adalah saling tolong menolong. Ya, ada satu terakhir saya sampaikan satu hadis yang maknanya bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang kurang lebih maknanya saya menemani saudara saya orang lain ya untuk memenuhi hajatnya, kebutuhannya, itu lebih saya cintai daripada sholat di masjidku ini, di Masjid Nabawi. Ya, saya ulang ini. Jadi ngancani temene, ngancani batir, ya, entah itu belanja, entah itu ke rumah siapa ya tujuannya, atau itu dalam urusan yang lain yang baik. Itu kata Nabi lebih aku cintai daripada sholat di masjidku ini. Ya, daripada sholat di Masjid Nabawi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini Pak Haji Parlan mungkin pernah sholat di Masjid Nabawi barangkali ya. Tahu nggak pahala ibadah di Masjid Nabawi berapa? Sholat khususnya ya. Ada yang tahu? Kelalen apa orang ngerti gitu. Iya, saya ulangi. Jadi ngancani batir, memenuhi hajatnya, baik entah belanja, entah apa dan sebagainya, itu lebih Rasulullah cintai daripada iktikaf. Mohon maaf tadi saya bilang sholat ya. Daripada iktikaf di masjidku ini selama sebulan. Ini ya lengkapnya begitu. Coba kita bayangkan, ternyata sholat di Masjid Nabawi itu nilainya 1000 kali lebih baik daripada sholat di masjid yang lainnya. Ini Masjid Nabawi. Sedangkan di Masjidil Haram itu 100.000 kali lebih baik daripada sholat di masjid-masjid yang lainnya. Ya, ini luar biasa. Artinya apa? Sekedar kita menemani, misalkan contohlah Pak Haji Parlan butuh kanca untuk misalkan, ini apalagi dalam urusan pijak, untuk misalkan nego masalah tempat untuk pertemuan bulan depan misalkan, yuk batiri gitu ya, kita kudu gelem ya. Contoh lain misalkan, atau untuk belanja apa di mall atau di pasar, temenin, sebab ibadah ini lebih dicintai oleh Rasulullah daripada iktikaf selama sebulan penuh di Masjid Nabawi. Yang kalau sholat saja di Masjid Nabawi itu 1000 kali lebih baik daripada sholat di masjid yang lainnya. Komodai, apalagi itikaf. Itikaf itu biasanya ada sholat, ada baca Al-Quran, ada ibadah yang lain. Itikaf berdiam di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah 1000 bulan. Nemenin batir lebih baik daripada, lebih dicintai daripada ibadah itu. Nah, untuk itu ya kita harus tahu, ya kita harus sadari ini, bahwa keberadaan paguyuban, pijak ataupun pawakat secara umum ini adalah ladang yang sangat subur untuk kita meraih pundi-pundi pahala. Ini sangat luar biasa. Cuman harus kita dasari ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, singkatnya, supaya paguyuban ini tetap eksis, bukan saya menggurui, tentunya Pak Gun tadi juga sudah, Masya Allah ya, penyampaiannya sudah luar biasa. Pak Haji Parlan pun demikian. Oke, ya, ala kulli hal, karena sudah adzan zuhur, untuk itu saya cukupkan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang deleng jam aku